بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Para jamaah salat subuh yang semoga dimuliakan oleh Allah Jalla Jalaluh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puja dan puji kepada Allah. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian, pada kesempatan subuh yang penuh berkah di masjid yang penuh berkah ini, kita akan membahas satu kaidah fikih yang cukup penting yang kita terapkan dalam dunia kesehatan dan dunia kedokteran. Ada satu terkait dengan beberapa hukum fikih terkait dengan ilmu kedokteran dan kesehatan. Para jamaah sekalian, ilmu pengetahuan terus berkembang, teknologi terus berputar dengan cepat, terutama dalam dunia kesehatan dan bidang kedokteran. Saya ingat dahulu ketika saya sedang kuliah, disebutkan ada perumpamaan yang berbunyi, dalam waktu 10 tahun setengah ilmu kedokteran Anda menjadi usang. Dalam waktu, jadi sehingga kita perlu update terus ilmu kita, karena ilmu kedokteran dan kesehatan terus berkembang. Bukannya ilmu yang kemarin salah, bukan, karena ada terapi dan manajemen yang lebih baik selanjutnya ditemukan. Contoh misalnya, di zaman dahulu batu di ginjal mau tidak mau harus dioperasi dengan operasi yang cukup lama, ya, membelah ginjalnya. Sekarang sudah ada terapi bermacam-macam, ESWL dan sebagainya, yang lebih efektif. Nah, karena berkembangnya ilmu kedokteran dan kesehatan ini melahirkan berbagai macam permasalahan fikih juga. Dan perlu kita ingat, ilmu kesehatan, ilmu kedokteran, kaum muslimin yang menemukan pertama kali, yang menggagas sekolah kedokteran pertama ada di Andalusia, Spanyol, dan kaum muslimin yang banyak menemukan Bapak Bedah Az-Zahrawi yang memetakan dengan lengkap dan cukup sempurna peredaran darah, saluran peredaran darah manusia. Ibnu Nafis yang menemukan vaksin Ar-Razi, berkembang terus. Tetapi karena kaum muslimin meninggalkan ajaran agamanya, ya, tidak mau belajar, kurang tertarik dengan ilmu, sehingga kita tertinggal dalam berbagai macam bidang, salah satunya ilmu kedokteran. Dan ini yang disebutkan oleh Imam Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan, bai'u thulutsal ilm wa wakaluhu ila yahudi wan nasara.
kaum muslimin telah menyia-nyiakan, melalaikan sepertiga ilmu, sepertiga. Ya, dua yang lain adalah akidah dan fikih. Sepertiganya ini ilmu kedokteran. Wa wakaluhu ila Yahudi wan Nasara, dan telah menyerahkan ilmu tersebut kepada Yahudi dan Nasrani. Imam Syafi'i sangat perhatian dengan ilmu kesehatan dan ilmu kedokteran. Sangat perhatian. Beliau pun mengatakan, la taskunanna baladan la yakunu fihi alimun yuftika an amri dinik wala tabibun yunabbi'uka an amri badanik. Jangan sekali-kali tinggal di suatu tempat yang tidak ada alim, ulama yang memberikan informasi tentang urusan agama kalian. Dan jangan juga tinggal di suatu tempat yang tidak ada tabib, dokternya, yang mengurusi tentang kesehatan badan kalian. Dua-duanya penting. Mengobati penyakit hati, mengobati penyakit badan. Ilmu kedokteran terus berkembang, dan ini tugas kita, ya. Dan teman-teman yang di bidang medis dan bidang kesehatan, tugas kita mengembangkan ilmu kedokteran, meraih sejarah kejayaan kedokteran Islam dengan belajar dengan ikhlas. Ilmu kedokteran terus berkembang dengan pesat, melahirkan berbagai macam fikih yang kita sebut dengan fikih kontemporer di zaman sekarang. Berkembang begitu cepat sehingga kita pun sering bertanya-tanya terkait dengan hukum beberapa hal tersebut yang kita jumpai sehari-hari. Dampak dari berkembangnya ilmu kedokteran tersebut kita jumpai sehari-hari. Misalnya operasi, alat-alat kontrasepsi, obat-obatan, dan ini pun terus berkembang. Misalnya operasi saja berkembang dari operasi cesar, operasi transplantasi organ, operasi kecantikan yang bervariasi, dimulai dari sedot lemak, tanam benang, mengecilkan dagu, mengangkat alis sampai memancungkan hidung. Transplantasi organ pun berkembang. Transplantasi jantung melahirkan permasalahan lagi. Transplantasi ginjal akan memunculkan permasalahan-permasalahan fikih kontemporer yang kita butuh penjelasan. Transplantasi jantung sekarang sudah terbukti sudah berhasil memakai jantung. Ini pun melahirkan permasalahan lagi. Apa hukumnya? Transfusi darah melahirkan permasalahan lagi. Bagaimana kalau darah non muslim masuk? Tidak jelas dia dahulu makan apa.
Bukankah darah kehidupan? Masih mending hukum transplantasi jantung. Ini sudah terjadi, terbukti dan valid. Sudah ada orangnya hidup dengan jantung orang lain. Melahirkan permasalahan yang lebih lagi. Karena beberapa ulama memiliki pendapat bahwasanya akal itu di jantung. Sebagian ulama pendapatnya. Sebagaimana qulubun la yafqahuna biha walahum a'yanun la yubsiruna biha walahum adhanun la yasma'una biha. Ya, sebagian ulama dengan ayat ini menunjukkan jantung adalah tempat berpikir. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan organ dengan fungsinya. Lahum qulubun, mereka mempunyai kulub, dan kulub di sini adalah jantung. Salah satu tafsir ulama. Qalbun jantung, makanya bahasa Arabnya sakit jantung maradul qalb. Ya, dokter jantung tabibul qalb. Allah sebut organ dan fungsinya. Allah sebutkan satu paket. Qulubun la yafqahuna biha, tidak digunakan untuk berpikir. Allah sebutkan organ kedua. A'yanun, mata untuk melihat. Allah sebutkan organ yang ketiga apa? Telinga untuk mendengar. Dari sini sebagian tafsir ulama jantung untuk berpikir. Nah, bagaimana jantung ditransplantasikan? Melahirkan permasalahan kontemporer. Dan sangat banyak permasalahan kesehatan dan kedokteran. Dan kita butuh penjelasan dan butuh ulama serta lagi dengan berkembangnya ilmu kedokteran di zaman sekarang, apabila ada anggota badan yang terpotong bisa disambung. Dengan ilmu kedokteran di zaman sekarang, misalnya tangannya terpotong bisa disambung asalkan cepat. Jadi sudah terpotong, lepas tangannya, disambung lagi bisa dengan cepat. Ya. Jangankan organ orang lain disambung bisa, organnya orang lain disambung bisa. Ini tangan sendiri lepas, segera disambung bisa. Bahkan yang terbaru bisa menyambung jari. Jari terpotong bisa segera disambung asalkan cepat. Terpotong langsung dibawa ke dokter ahlinya, disimpan dalam tempat yang dingin, wadah es, disambung dengan cepat. Ini kemajuan ilmu kedokteran, karena lebih sulit menyambung yang kecil daripada yang besar. Jari-jari lebih sulit menyambung yang kecil daripada yang besar, karena lebih kecil, sarafnya lebih kecil, butuh ketelitian. Bisa, sehingga melahirkan fatwa kontemporer. Apabila seseorang dilaksanakan hukuman had pada dia, tangannya dipotong, apakah boleh disambung lagi dengan ilmu kedokteran? Fatwa kontemporer. Karena di zaman Rasulullah SAW tidak ada seperti itu. Sekarang bisa. Setelah diterapkan hukuman had, disambung lagi dokter bisa. Ini melahirkan fatwa kontemporer.
dengan berkembangnya ilmu kedokteran. Ya. Dan ini sudah ada fatwanya, saya sudah terjemahkan. Intinya adalah apabila dia karena hukuman had boleh disambung, sedangkan hukuman kisos tidak. Kisos karena ada hafalan lain. Allah Ta'ala. Dari sini para jamaah sekalian dirahmati Allah, ya, banyak sekali permasalahan kontemporer dalam bidang kesehatan dan kedokteran yang mungkin kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Di waktu yang singkat ini saya sebutkan kaedah saja, kaedah penting memahami, dan kita bahas yang kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam memahami fikih kontemporer ya. Namanya kontemporer adalah kejadian fikih yang tidak ada di zaman ulama-ulama dahulu. Tidak ada dan tidak dibahas dalam kitab-kitab fikih klasik. Kenapa tidak dibahas? Pertama, belum terjadi. Kejadiannya belum ada. Ya. Kejadian belum ada. Makanya apa hukum menyambung kembali tangan yang di kisos tadi ya, itu belum ada. Yang kedua, kejadian tersebut belum banyak. Mungkin ada 1-2. Tapi sekarang tiba-tiba sudah banyak. Contohnya yang sudah banyak di zaman ini, perempuan yang mengalami kelainan gangguan menstruasi. Karena perempuan sekarang sudah mulai banyak terpapar dengan stresor berat. Ya, karena juga mulai banyak yang di luar rumah, lebih banyak di luar rumahnya daripada dalam rumahnya. Padahal perempuan waqarna fi buyutikun. Ini perintah Allah. Ya, lebih banyak. Bukan artinya tidak boleh bekerja sama sekali, tapi jangan sampai perempuan lebih banyak di luarnya daripada di dalam rumahnya. Sehingga banyak perempuan mengalami gangguan. Demikian juga dengan operasi cesar. Dulu nggak ada. Kita dapatkan hukum operasi cesar dalam kitab fikih klasik, Matan Abi Syuja Imam Syafi'i atau Zadul Mustaqni dari mazhab Hambali dan sebagainya, kita tidak dapat. Fikih kontemporer. Ini disebut dengan kontemporer. Ya. Dalam memahami fikih kontemporer seperti ini, para ulama menyebutkan kaedah yang perlu kita pahami. Kaedah tersebut berbunyi al-hukmu ala syai'in far'un an tasawwurihi. Al-hukmu ala syai' far'un an tasawwurihi. Hukum terhadap sesuatu merupakan bagian dari tasawur, dari pemahaman fakta. Maksud dari kaidah ini adalah hukum terhadap sesuatu yang dalam hal ini butuh ijtihad. Ya, ini dalam kita berbicara fikih. Tergantung tasawurnya, fakta di lapangan. Tergantung tasawur itu pemahaman yang memberikan fatwa. Apabila tasawur atau pemahaman orang yang memberikan fatwa ini tidak tepat, maka fatwanya juga tidak tepat. Fatwanya juga tidak tepat. Apabila pemahamannya salah atau kurang tepat
fatwanya juga salah atau kurang tepat. Sehingga dalam memahami fikih kontemporer tidak cukup seseorang tersebut paham dengan metode istidlal, berdalil atau istimbat, mengambil kesimpulan dengan panduan dari usul fikih dan qawaidul fikih. Tapi dia juga perlu tasawur yang benar terhadap kasus tersebut. Contoh, ini kita mulai sebutkan contoh dalam kehidupan sehari-hari. Contoh terkait dengan hukum alkohol. Beberapa pemahaman yang menyebar di masyarakat kita, alkohol ini adalah khamar, memabukkan. Sehingga beberapa fatwa atau keterangan hukum dibangun dari fakta ini, kalau alkohol itu khamar. Sehingga ketika ditanya kepada ustadz atau ulama, misalnya ustadz, apa hukum parfum beralkohol? Ustadz, apa hukum obat yang memakai alkohol? Ustadz, apa hukumnya sunat memakai disinfektan atau memakai pembersih dengan alkohol? Nah, tasawurnya alkohol itu khamar, dan ustadznya atau ulamanya karena sudah beranggapan alkohol ini tasawurnya khamar, maka apa kira-kira hukum dari ulama tersebut? Dia katakan haram. Keluar dalilnya juga, kullu muskirin khamar, setiap yang memabukkan itu khamar. Sehingga keluarlah fatwa parfum beralkohol haram, obat beralkohol haram. Ya, kalau mau bersihkan, mau sunat, mau bersihkan luka, tidak usah pakai alkohol, diganti minyak zaitun misalnya, karena alkohol haram. Karena tasawurnya demikian. Para jamaah sekalian, setelah kita mempelajari tasawur yang benar, ya, bagi kita yang sudah mempelajari ilmu kimia, ya, kita dapat insya Allah ya, di SMA seingat saya ada ya tentang alkohol, gugus alkohol. Kemudian di kuliah pun saya dapat juga pelajarannya, pelajaran bio, namanya pelajaran mata kuliah biokimia. Ternyata tasawur yang benar adalah alkohol bukan khamar. Ini tasawur yang benar. Dalam ilmu kimia, tasawurnya yang benar adalah seperti ini. Yang pertama, alkohol ini nama gugus kimia, sehingga alkohol pun bermacam-macam sesuai dengan gugusnya. Gugus yang dengan satu ikatan metanol, 2 ikatan etanol, 4 ikatan butanol, 5 pentanol, heksanol, dan seterusnya. Jadi alkohol bermacam-macam. Kemudian juga dalam jenisnya pun bermacam-macam.
dan tidak semua alkohol untuk diminum. Contohnya metanol. Di lapangan ini kita dapati metanol ini kalau di lapangan yang sering kita jumpai di dunia nyata adalah cairan spiritus. Ini metanol dan masuk juga golongan alkohol. Golongan metanol tidak untuk diminum. Sehingga kalau mengatakan memukul rata alkohol khamr tidak tepat. Kemudian juga sama golongan selanjutnya etanol. Ini pun bermacam-macam. Ada etanol denat untuk parfum. Etanol denat ditambahkan untuk pelarut parfum. Dan etanol denat ini tidak untuk diminum. Kalau diminum, racun jadinya. Demikian juga ada etanol pelarut pada obat. Etanol untuk pelarut pada obat. Untuk sekedar melarutkan. Barulah ada etanol yang ditambahkan dan diracik dengan bahan tertentu sehingga jadilah yang namanya minuman beralkohol. Sehingga poin yang ketiga, ya, bedakan antara alkohol dan minuman beralkohol. Mana yang memabukkan? Mana yang memabukkan? Minuman beralkohol. Ini tasawur yang benar. Kita di rumah sakit, kita kalau main-main ke UGD rumah sakit ini lah, pasti ada cairan alkohol 70% atau cairan alkohol 90%. Di UGD ada tuh. Di UGD tertulis alkohol 70%, alkohol 90%. 70% membersihkan debris, 90 untuk alat. Membersihkan alat-alat, bekas darah, bekas sampah. Itu alkohol 70%, kalau diminum kira-kira gimana? Para jamaah? Iya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau mau dipraktekkan, mumpung UGD-nya dekat, jadi pas di UGD minum langsung baring keluar. Sehingga tasawur yang menyebar bahwasanya memukul rata alkohol itu adalah khamr tidak tepat. Sehingga berfatwa misalnya menjelaskan hukum parfum beralkohol dengan tasawur yang mengatakan alkohol itu khamr tidak tepat berarti. Sehingga berdasarkan tasawur yang ini yang benar setelah kita buka lagi buku kimia kita dan fakta di lapangan, dari sini kita bisa mengambil kesimpulan hukum. Apa hukum menggunakan parfum beralkohol? Haram atau tidak para jamaah? Tidak. Demikian juga dengan obat yang mengandung alkohol. Ini tasawur yang benar. Dan juga tidak bisa kita katakan ini obat yang ada alkoholnya, pelarutnya haram karena ini khamr. Tidak ada, bukan, tidak bisa. Kecuali kalau obat tersebut ditambah dengan minuman beralkohol baru. Paham ya? Ini alkohol, bukan minuman beralkohol yang mabuk. Dan juga obat batuk tersebut kalau diminum tidak akan mabuk, baik sedikit maupun banyak. Minum obat beralkohol, kita minum sedikit maupun banyak nggak akan mabuk. Tidak akan. Tapi mati kalau kebanyakan.
Nah, ini tasawur tentang perlunya tasawur. Ini kaidah, penerapan kaidah tadi. Dan ini para jamaah sekalian sangat banyak dalam ilmu kedokteran dan kesehatan dan dalam ilmu-ilmu kontemporer yang lain, hukum saham, hukum GoPay, ya, hukum jual beli online, dropship misalnya. Ini kalau yang menjelaskan hukum atau yang memberikan fatwa tidak paham tasawurnya, fatwanya tidak tepat. Tasawurnya tidak salah. Salah fatwanya. Dan dalam hal ini kita tidak menyalahkan ustadznya, kita tidak menyalahkan ulamanya juga, tetapi yang tidak tepat adalah informasi yang sampai kepada ulama tersebut atau ustadz tersebut, atau pertanyaannya. Contoh, ustadz, apa hukumnya vaksin yang mengandung babi? Kira-kira jawaban ustadz apa? Ustadz, apa hukum vaksin yang mengandung babi? Apa jawaban ustadznya? Haram. Tersebarlah ustadz fulan mengharamkan babi. Ya, ustadz fulan mengharamkan babi. Kenapa diharamkan? Karena dia sodorkan fakta begitu. Padahal tasawurnya tidak demikian. Vaksin di Indonesia tidak ada satupun yang mengandung babi. Tasawurnya demikian. Ya, vaksin di Indonesia dibuat di dalam negeri. Dibuat oleh Bio Farma di Bandung. Jadi buatan dalam negeri. Ya, dan program vaksin, program pemerintah tidak pakai babi sama sekali. Yang memakai hanya satu, yaitu polio. Itu pun yang injeksi saja, bukan yang di oral. Itu pun yang injeksi, dia sebagai enzim katalisator. Yang ini ceritanya panjang lebar nih, kita 5 menit lagi. Intinya enzim katalisator intinya tidak bergabung dengan reaksi, ya, mempercepat reaksi dan tidak ditemukan dalam hasil akhir reaksi. Jadi hanya itu, yang lain hepatitis, campak, rubella. Ada yang bilang harus divaksin ya, campak, rubella katanya. Supaya kalau dicampakkan ada yang bela katanya sih, gitu ya, misalnya. DPT, vaksin yang lainnya tidak pakai babi sama sekali. Yang hanya pakai tadi polio satu saja. Meningitis untuk haji dan umroh bahkan sudah ada sertifikat halal MUI-nya. Sudah ada. Sertifikat halal MUI sudah ada, tidak pakai babi. Dan yang terakhir yang mungkin agak heboh, kemarin kita impor vaksin MR dari India. Itu pun kita impor karena Indonesia belum bisa produksi. Ya. Dan itu satu lagi MR tadi yang pakai katalisator dari babi, hanya itu. Selebihnya tidak. Yang intinya katalisator ini tidak dijumpai dalam hasil akhir reaksi. Jadi ketika disuntikan tidak ada babi sama sekali. Ini faktanya. Tidak seperti tasawur yang menyebar semua vaksin isinya babi semua. Tidak. Dan memang perlu belajar, perlu memahami fakta. Ya. Dan faktanya adalah kita Indonesia, tadi vaksin polio tadi diproduksi Indonesia. Dan PT Bio Farma adalah produsen
vaksin terbesar dunia. Jadi vaksin buatan Indonesia kita ekspor ke berbagai negara Asia Tenggara sampai Timur Tengah. Nah, sedangkan di Timur Tengah itu vaksin diwajibkan. Kalau tidak vaksin, anaknya tidak boleh sekolah. Itu aturan di luar negeri. Di Indonesia saja yang belum tegas. Diwajibkan. Nah, beberapa negara Timur Tengah memakai vaksin polio itu buatan kita. Ini fakta. Tasawur yang benar ya. Sehingga ada anekdot ya, vaksin polio kita ini di Indonesia diributkan, di luar negeri diwajibkan. Tasawur, contoh tasawur ya. Jadi perlunya tasawur yang benar tentang ini. Oleh karena itu, beberapa dewan fatwa dunia sebelum membahas fikih kontemporer, mereka menghadirkan ahli dulu. Contoh, ingin bahas transplantasi. Apa hukum transplantasi organ? Mereka pun, atau apa hukum bayi tabung? Hukum bayi tabung. Ya, di Indonesia udah banyak sekarang bayi tabung. Itu sebelum berfatwa, para ulama datangkan ahlinya dulu. Tolong jelaskan pada saya bagaimana bayi tabung. Kenapa harus bayi tabung? Apa begini? Dijelaskan dulu. Barulah dewan fatwa ulama, dewan fatwa internasional itu baru mereka berfatwa. Contohnya tentang vaksin itu, fatwa dari Majma' Fiqih Al-Islami adalah bayanun li tasji' ala tad'im diddu syalalil atfal. Itu judul dari fatwanya. Penjelasan tasji', motivasi untuk vaksin melawan polio. Contoh. Sehingga hati-hati kalau kita ingin menjelaskan hukum kontemporer, ya, yang memberikan fatwa dan yang bertanya harus hati-hati, harus tasawur yang benar. Tidak cukup ulama saja, mengundang ahli dulu, baru mereka berfatwa. Nah, terkadang kita ketika berfatwa vaksin langsung ngomong aja. Padahal di situ perlu dijelaskan banyak hal. Ya, tentang proses pembuatan, faktanya, kemudian immunity herd, mungkin kekebalan komunitas, itu perlu teori. Ya. Dan sebagian bahkan mengambil kesimpulan dari berita-berita tidak jelas. Blogspot, WordPress misalnya. Sehingga ketika diklik vaksinasi yang keluar konspirasi Yahudi dan Amerika. Dia bangun fatwa dari situ. Padahal tadi kita jelaskan vaksin buatan Bio Farma di Bandung. Dan penemunya adalah Ar-Razi. Umat Islam, dan disempurnakan di masa khilafah Turki Utsmani. Dari Turki Utsmani barulah dibawa ke London. Barulah ditiru oleh orang Eropa. Tiba-tiba ini membangun fatwa berdasarkan konspirasi. Buatan Yahudi Amerika melemahkan kaum muslimin, bikin mandul, bikin cacat, bikin autis, bikin ini, itu. Ini adalah tasawur yang tidak tepat. Ya, tidak tepat. Dan masih banyak yang lain lagi para jamaah sekalian. Intinya adalah tasawur harus tepat. Undang ahlinya dulu, jelaskan baru. Sebagaimana para ulama yang sebut. Ya, masih banyak ya. Contohnya KB, BPJS. Apa hukum BPJS? Apa hukum BPJS? Tiba-tiba, apa itu BPJS? Ini Ustadz, asuransi Ustadz. Oh, asuransinya. Kalau gitu haram. Asuransi ini goror, ketidakjelasan, haram. Ternyata setelah belajar tasawur BPJS, ternyata butuh rincian, ada rinciannya. Bukan asuransi, ternyata faktanya bukan asuransi konvensional. Dan itu pun ada rinciannya lagi. Para jamaah sekalian, waktu kita sudah habis. Ya, tadi pesan panitia cuma sampai jam 6.15. Ya, mungkin kita cukupkan sampai di sini. Para jamaah sekalian, intinya adalah dalam memahami fikih kontemporer, gunakan kaidah tadi.
Al-hukmu ala syai'in far'un an tasawwuri. Ingat, fikih kontemporer, bukan fikih yang sudah jelas. Fikih sholat, fikih itu sudah jelas itu. Ya. Fikih sholat, fikih puasa jelas. Nggak perlu ijtihad lagi kita. Sudah jelaskan ulama-ulama sebelumnya. Kalau begitu lihat ulama-ulama kita. Tapi kontemporer yang nggak ada di zaman ulama dahulu. Dalam memahami fikih itu perlu tasawur yang benar. Ya, jadi kita dalam memahami fikih kontemporer lihat dulu. Cari tasawur yang benar. Jangan juga ikut-ikutan juga. Ya, jangan juga nanya ke ustadz dengan tasawur yang salah. Ya, ustadz hukum BPJS, ustadz asuransi gimana ustadz? Haram lah. Oh ya, ustadz fulan udah bilang haram, enggak mau ikut misalnya gitu ya, dan sebagainya. Baiklah para jamaah sekalian, lewat sedikit ya, mohon maaf ya, agak injure time sedikit. Demikian yang bisa kita bahas. Semoga bermanfaat para jamaah sekalian dan semoga kita ikhlas. Kita akhiri, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.